Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Aziz, Olserin dan Salsabila, dan Hanifah Yusuf akan menjelaskan materi tentang aplikasi RStudio. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Pada Aziz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai penggunaan RStudio, di mana R ini adalah salah satu aplikasi yang berisi perintah-perintah dasar sederhana yang disebut dengan general absolute. Baik, pertama-tama ya mungkin kita lebih dahulu mendownload aplikasi tersebut di Google dengan www.rstudio.com. Baik, untuk pada praktikum awal ini kita bisa lihat yang mana di sebelah ini adalah salah satu yang berisi data awal atau disebut dengan global environment. Untuk kemudian yang di bawah ada plot, di mana di sini ini berisi nanti data-data yang ditampilkan dari yang kita buat. Kita bisa lihat dari help, ini merupakan keterangan yang akan ditampilkan dari data yang kita buat. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Ya, untuk angka R ini bisa juga digunakan sebagai salah satu kalkulator. Contoh, bisa menambah, contoh kita tambahkan ya, 2 ditambah 2 ditambah 2, enter. Hasilnya ini merupakan urutan data kita, di mana urutan data kita yang hasilnya itu 4 itu berada di urutan yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya, selain tambah bisa contohkan segi 2, boleh kita angkanya 5 dikurang 4. Baik. Baik, selanjutnya untuk perkalian sendiri itu bisa kita coba. Contoh, ini 4 dikali, ya kita pakai tanda bintang, dikali 3, 12. Dilihat, ini. Dan untuk gimana kalau kita gabung ya, antara tambah, kurang, kemudian kali dan bagi, bisa. Contoh, kita buat 2 ditambah 2, kemudian dikali 3 sama dengan. Baik, maka dia akan menggunakan rumus seperti biasa yang kita gunakan. Mana 2 tambah 2 tambah 2 dikali 3 hasilnya 8, di mana di sini dia akan mengalihkan terlebih dahulu 2 kali 3 tambah 2 berarti 8. 4. Berarti ini dalam contoh penggunaan dalam bentuk kalkulator, hasilnya 4. Yang satu ini merupakan urutan data awal. Kita abaikan saja. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada global environment, ya global environment nanti data awal ya, nanti membersihkan data-data awal, kemudian di bawahnya ada plot, ada help. Nah, ini help ini adalah berisi nanti deskripsi data yang kita buat. Baik, kita lanjutkan. Baik, contoh dalam pengurangan 9 dikurang 6, ada 3. Kemudian untuk selanjutnya, data ini kita bisa combine juga. Dalam bentuk perkalian kita coba. Contoh 9. Nah, untuk kalinya kita menggunakan tanda bintang kali 7. Berarti ada 63. Terus bagaimana kita combine ya untuk penjumlahan dan pengurangannya? Bisa. Contoh kita menggunakan pakai tanda kurung. 2 ditambah kita gunakan 9, kemudian dikali 6. Ada 66. Ada 3. Kemudian untuk selanjutnya, data ini kita bisa combine juga. Dalam bentuk perkalian kita coba. Contoh 9.
Nah, untuk kalinya kita menggunakan tanda bintang kali 7, berarti ada 63. Terus bagaimana kita combine ya untuk penjumlahan dan pengurangannya? Bisa. Contoh kita menggunakan pakai tanda kurung. 2 ditambah 9, kita gunakan 9, kemudian dikali 6. Ada 96. Kemudian kita bisa dengan cara lain. Contoh 2 tambah 6 dikali 9. Hasil 56. Maka di sini akan berlaku seperti model matematika yang sering kita belajar, dia akan mendahulukan yang kali baru tambah hasilnya 56. Kemudian untuk fungsi lainnya, ini bisa menggunakan variabel lah, tidak di variabelnya tidak hanya berupa huruf. Variabel ya, kita bisa gunakan dalam bentuk variabel, contoh x menggunakan tanda kecil sama kecil dari ini 7. Error, kita coba ulang sekali lagi. X kemudian ini dengan 7, enter. Nah, nilai x-nya berapa? Nah, berarti ada 7. Nah, coba kita balik. Kalau untuk balik kita gunakan 7, tanda panah besar sama tanda besar atau kecilnya kita balik juga. Contoh kita dulukan ini y, nilai y 7. Ini bisa kita lihat juga datanya di awalnya, mana x sama dengan 7 dan y juga sama dengan 7. Oke. Untuk fungsi lain dalam model kita cari akar juga bisa, dimana kita menggunakan secret. Kita secret dari berapa kita mau. Contoh akar dari 25. Ya, berarti 5. Kemudian cari log juga bisa. Log 10. Kemudian tanda kurung. Kurung ini adalah fungsi ya dari suatu angka. Berarti log 10 sama dengan 2. Oke. Mungkin teman-teman juga bertanya apa itu secret. Ini kita juga bisa cari apa itu secret artinya. Nah, kita datanya, kemudian ke read. Coba kita enter. Baik. Ini secret ini bisa kita lihat di samping sebelah head ini. Berarti di mana secret ini adalah prinsipal square root of x atau y. Kemudian untuk log, coba kita cari apa itu log. Oke, log, enter. Enter. Nah, berarti tidak bisa kita cari fungsi. Coba kita lagi cari log. Ini tidak ditemukan. Kalau tapi untuk fungsi lain dia mana dia gunakan bisa kita beri tanda tanya 2. Log berarti tidak juga. Sekali lagi. Ya. Bisa dilihat di samping, berarti apa itu
Ada fungsi semuanya base di sini samping. Ini bisa digunakan untuk ini beberapa fungsi. Ada di base ini all equal dan all di samping ini bisa dilihat. Oke, untuk fungsi lainnya juga bisa buku karena buku S3. Kemudian contoh lainnya juga bisa harga harga 5.000. Enter kita di sini juga akan muncul keterangannya. Contoh fungsi lainnya, fungsi dari global environment ini memberikan informasi ya tentang data yang kita buat. Contoh harga, kita baliknya harga buku kali harga. Bentar. Berarti 35.000. Dia akan otomatis akan mengalihkan yang ada sini. Oke. R ini juga selain digunakan dalam bentuk kalkulator, aplikasi R ini juga bisa digunakan kita mencari contoh masukkan data tinggi tanaman. Tinggi kasih kurung bermacam-macam, ada 20 ya, 35 dan 45 dan 40. Tinggi ada 20, 30, 40, 35. Headline. Sorry. Kita bisa mencari lainnya kembali. Tinggi akan dapat tinggi posisi tempat kemudian kita bisa cari tinggi yang ketiga, berarti kita menggunakan tanda kurung siku. Kurung siku ketiga 40. Kemudian untuk mencari tinggi yang minimal atau yang kecil kita bisa cari min, kita turun tinggi. Oke. Mati nilai yang terkecil 20. Kemudian untuk mencari rata-rata juga bisa.
ramen tinggi. Berarti rata-ratanya ada 37,5. Cari SD juga bisa. Tinggi. Nah, ada 11. Kemudian kita mencari ringkasan. Nah, juga bisa. Kita cari summary. Summary. Tinggi. Ini adalah ringkasannya. Oke. Kesalahan mana dimana kita tidak bisa memasukkan ke dalam data itu harus sama. Jadi seandainya hijau warna harus ada 4 dan tingginya harus ada juga 4 nilai datanya, kemudian barat juga begitu, maka di sini akan sama gitu. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak sama, pemain data warnanya ada 3, berarti dia tidak akan bisa ditampilkan hasilnya, jadi dia akan error terus, error kayak gini. Oke, kita lanjutkan kembali. Tunggu sebentar. Menggunakan kita tanda dolar. Ini dia kita mencari warna, semua warna di dalam tabel kita, maka kita menggunakan tanda dolar ini, dataku warna, maka ini akan muncul. Kemudian kita mencari data di mana kolom kedua baris ketiga bisa juga kita menggunakan tanda kolomnya siku, contoh 2,3 ya, maka dia akan 200 ini 200. Oke. Ini untuk si tanda siku itu merupakan vektor data K gunanya. Kalau kita mau melihat semua baris 2, maka kita bisa coba kita mau lihat ya, ada baris kedua semuanya, kita menggunakan tanda kolom kembali 2, namun di sininya. Oke, coba akanlah caranya. Untuk kolom ketiga bisa juga kita 3. Kalau untuk barat juga bisa. Untuk barat. Oke. Kemudian kita bisa membuat statistik sederhananya, korelasi sederhananya, data tinggi pakai hot. Ini korelasi ada tinggi dan berat. Coba kita lihat. Ini korelasi antara tinggi dan berat, kita bisa cari lihat plot. Oke. Nah, kita coba lihat plotnya. Oke, plot.
tinggi berat. Lihat ya. Nah, ini akan keluar model plotnya. Oke, untuk hari ini mungkin ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Untuk Zoom ini bisa kita cukup sampai di sini. Ini mungkin yang saya cukup sekian dapat saya sampaikan, dan juga dari kelompok 8. Demikianlah praktikum ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.